Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Doni De Keizer akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Doni, silakan. Ya, Poppy, terima kasih. Pemirsa, anggaran untuk penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional ditingkatkan di beberapa pos sehingga mencapai total 695,2 triliun rupiah. Dan ini berpotensi membuat defisit kita semakin lebar. Di satu sisi, realisasi stimulus-stimulus yang telah dialokasikan hingga kini masih terbilang minim. Oke, kita lihat datanya pemirsa. Kalau dari sisi biaya penanganan COVID-19, di sektor kesehatan anggarannya mencapai 87,55 triliun. Sementara untuk perlindungan sosial, total anggaran yang dialokasikan yaitu 203,9 triliun, insentif usaha 120,61 triliun, UMKM 123,46 triliun, dan pembiayaan korporasi itu 53,57 triliun. Sementara untuk sektoral, kementerian lembaga dan pemerintah daerah itu totalnya 106,11 triliun, atau kalau di total semua pemirsa angka ini mencapai 695,2 triliun. Ya, kita akan lihat bagaimana progres stimulus fiskal. Kalau kita lihat data yang ada di sini pemirsa, untuk sektor kesehatan di 1,54%, sementara insentif usaha termasuk UMKM, ini kalau insentif usaha 6,8%, UMKM-nya 0,06%, dan untuk sektoral serta pemerintah daerah ada di 3,65%. Oke, lalu bagaimana dengan kinerja APBN 2020 pemirsa? Kalau kita lihat target pendapatan negara kita yaitu di 1.760 triliun, tetapi hingga tanggal 31 Mei 2020, target tersebut baru tercapai 664,3 triliun. Artinya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di bulan yang sama dengan data per 31 Mei mengalami penurunan sebesar 9%. Di sektor lain juga yang mengalami penurunan dari target yang ingin dicapai yaitu belanja negara kita baru terrealisasi ya 2.000 triliun 600 sekian, yaitu penurunannya 1,4% atau di angka 843,9 triliun. Nah, sementara keseimbangan primer ya 517 triliun, kemudian defisit kita ada di 852,9 triliun, dan rasio defisit terhadap PDB ada di angka 5,07%, sementara pembiayaan anggaran kita di 852,9. Ya, pemirsa, lalu bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, misalnya Amerika Serikat yang di kuartal pertama terrealisasi sebesar 0,2%. Seharusnya bangsa Indonesia cukup berbangga karena kita masih mengalami pertumbuhan di 3,0%. Sementara di kuartal kedua kita outlook-nya adalah minus 3,1%. Anda bisa saksikan di sini perbandingan dengan negara lain seperti Singapura dan juga Malaysia dan juga India yang di outlook di kuartal kedua ternyata India mengalami minus 12,4%. Ya pemirsa, itulah data-data yang bisa saya sampaikan dan kita akan lanjutkan diskusi kita bersama rekan saya Poppy Zedra. Poppy, silakan. Baik, Doni, terima kasih untuk informasi dan juga datanya. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Ibu Sri. Ibu, tadi kita sudah melihat data bahwa sebenarnya pembengkakan ini kalau kita lihat breakdown-nya ada pada pembiayaan korporasi ya, sekitar 53,57 triliun rupiah. Seharusnya skemanya seperti apa ketika misalnya ini digemukkan di bagian pembiayaan korporasi untuk misalnya pemberian kredit modal kerja begitu bagi sebuah korporasi, atau adakah skema lain yang misalnya bisa lebih efektif agar dana PEN ini juga jelas terukur dan juga efektif? Iya, Poppy, kalau kita cermati realisasi dari dana PEN itu kan rendah sekali, kecuali yang tinggi ini kan untuk pembiayaan itu ya, perlindungan sosial ya. Sementara untuk yang lain-lainnya rendah sekali, bahkan pembiayaan korporasi masih 0%, UMKM itu baru 0,0
0,06% dan lain-lainnya ya. Jadi sayang sekali ini karena anggaran sudah disediakan dan tentunya kita berharap karena kan ini adalah untuk pemulihan ekonomi nasional, kalau ini bisa tepat digelontorkan dan juga dilaksanakan dan bisa tepat sasaran, ini kan harapannya adalah bisa membantu dunia usaha baik besar, kecil, ataupun juga kepada pemda sektoral agar supaya ekonomi itu tidak lebih terpuruk, tapi segera mencapai dasarnya, bottoming out ya, kemudian meningkat, memulih. Saya khawatir kalau di dalam realisasi anggaran yang sudah disediakan untuk membantu dunia usaha masyarakat agar supaya aktivitas ekonomi bergerak lagi dan juga bisa aktif lagi, tidak memburuk, tidak harus tutup, tidak harus melakukan PHK. Ini kalau tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, sayang sekali karena anggarannya ada dan ya saya sih sangat berharap bahwa kadang-kadang kita tahu kalau di Indonesia implementasi itu selalu menjadi tantangan yang terbesar dan kadang-kadang di bawah itu sudah ada aturan, ada kemudahan-kemudahan, begitu kita berhadapan, masyarakat berhadapan dengan yang berada di paling depan, itu sering sekali tidak mudah. Kadang-kadang juga dari pusat paling tinggi ke bawah itu tidak paham ya. Jadi misalkan yang di atas itu aturannya ataupun kebijakannya kemana, nanti sampai di bawah mereka itu kalau tidak ada juknis dan kemudian detailnya itu yakin jelas, tidak berani melaksanakan. Dan itu kalau terjadi sayang sekali karena APBN sudah dianggarkan dan juga harapannya adalah agar supaya ekonomi tidak semakin terpuruk tapi segera bisa membalik dan kemudian kita bisa ke pemulihan. Tapi kalau berbagai program pemulihan ekonomi nasional, anggarannya ada dan banyak programnya yang bagus tidak dimanfaatkan, saya kira dampaknya nggak nendang dan mungkin juga akan bisa membuat kita tidak segera mencapai level bawahnya dan mungkin kita tidak akan melalui masa pemulihan yang cepat atau membentuk huruf V, tapi mungkin bisa huruf U yang cukup lama berada pada keterpurukan ekonomi. Nah ini saya kira harus dihindari dan saya berharap pejabat-pejabat yang mengurusi, menangani ini melihat sampai ke titik paling depan ya, agar supaya jangan sampai di atas kelihatan bagus, di atas kertas bagus, tapi begitu turun ke bawah ke yang melaksanakan, yang langsung berhadapan dengan masyarakat dunia usaha, ini yang malah menjadi ganjalan. Baik, Ibu Sri, kalau kita bicara tadi hambatan, sebenarnya ada juga hal yang diungkapkan oleh Ibu Menkyu soal operasional dan juga administrasi yang memang banyak sekali ditemui menjadi sebuah kendala begitu. Nanti kita akan bahas apa saja yang mesti benangnya harus diurai begitu satu-satu begitu ya, dari bawah sampai ke atas hingga bagaimana koordinasi dengan Pemda setempat. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.